Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli dan Salihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Siapa yang sudah sholat duha? Jangan lupa sholat duha terlebih dahulu ya. Kemudian sarapan dan kita akan belajar tematik hari ini. Kita akan melanjutkan materi kemarin yaitu subtema 2 pembelajaran 3. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak, kita akan belajar subtema 2 pembelajaran 3. Soli dan Salihah, coba perhatikan teks berikut ini. Pentas seni diadakan untuk merayakan hari kemerdekaan. Dalam acara pentas seni, Wina dan teman-teman akan menari. Mereka bersemangat mempersiapkan tarian. Inilah tarian yang akan ditampilkan Wina. Nah, inilah tarian yang akan ditampilkan Wina dan teman-temannya untuk pentas seni dalam rangka untuk merayakan hari kemerdekaan. Di sini ada gambar tari yang dipersiapkan oleh Wina dan teman-temannya. Soli dan Salihah, pada gambar berikut ini, gerakan tari yang ini adalah gerakan tari koordinasi antara kepala, tangan, dan kaki. Yang pertama, tangan ditekuk dan satu diluruskan secara bergantian. Yang kedua, kaki melangkah dan menyilang secara bergantian. Yang ketiga, kepala menoleh ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Jadi, gerakan ini dalam tari adalah gerakan koordinasi antara kepala, tangan, dan kaki. Lalu, gerakan yang kedua ini adalah gerakan tari koordinasi antara tangan dan kepala dan kaki. Yang pertama, kedua tangan diluruskan ke bawah dan telapak tangan membuka. Kedua, kaki bergeser menutup dan membuka secara bergantian. Jadi, kaki jempol bertemu dengan kaki jempol seperti membentuk segitiga, lalu membuka lagi, lalu menutup lagi, kemudian diulang-ulang secara bergantian, seperti pada gambar berikut ini. Soli dan Salihah, coba perhatikan teks berikut ini. Lomba tari merak. Di Taman Budaya akan diadakan lomba tari merak. Wina ingin ikut lomba bersama Mira dan Lisa. Akan tetapi, Wina tidak memiliki selendang. Wina sedih bila tidak dapat mengikuti lomba. Kemudian, Mira mengajak Wina meminjam selendang ke rumah bibinya. Wina sangat senang karena dibantu oleh Mira. Mereka akhirnya bisa mulai latihan menari bersama. Dalam teks tersebut berisi, Wina ingin mengikuti lomba tari merak bersama
Mira dan Lisa. Akan tetapi, Wina tidak memiliki selendang. Wina sangat sedih, kemudian Mira mengajak Wina meminjam selendang ke rumah bibiknya. Dan akhirnya mereka bisa berlatih menari bersama. Dalam materi ini, anak-anak, kalian dapat membuat percakapan dari teks cerita di atas. Apa itu percakapan? Percakapan adalah tanya jawab antara dua orang atau lebih. Nah, di sini Us mempunyai contoh percakapan antara Mira dan Wina. Coba Sali dan Salihah perhatikan, kira-kira percakapan mereka seperti apa ya? Nah, hai Wina, kamu mau ikut lomba tari merak? Kemudian Wina menjawab, iya Mir, tapi aku tidak memiliki selendang. Tidak mengapa, Win, ayo ke rumah bibiku untuk meminjam selendang untukmu. Beneran Mir? Baiklah, terima kasih Mira. Nah, nanti anak-anak coba membuat percakapan antara Mira dan Wina yang berisi sesuai pada teks cerita lomba tari merak. Contohnya seperti yang Us berikan ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar matematika, yaitu tentang membandingkan bilangan. Kemarin anak-anak sudah belajar membandingkan dua bilangan. Nah, sekarang kita akan belajar menentukan suatu bilangan bernilai lebih besar atau lebih kecil dari bilangan lain. Coba anak-anak perhatikan contoh berikut ini. Ibu sedang menyiapkan sajian untuk tamu. Ibu membuat 354 serabi dan 372 es teh. Manakah yang lebih banyak? Bagaimana ya caranya membandingkan banyaknya suatu benda? Nah, cara membandingkan bilangan atau suatu benda adalah dengan membandingkan nilai ratusan, puluhan, dan satuannya. Membandingkan bilangan dapat dibandingkan dengan kata kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Untuk membandingkan bilangan, kita lihat angka yang ratusannya, lalu puluhannya, dan satuannya. Nah, selanjutnya Us akan menjawab pertanyaan yang tadi ya. Tadi kan serabi yang jumlahnya 354, sedangkan es tehnya ada 372. Nah, yang pertama kita bandingkan angka ratusannya dulu. Coba anak-anak perhatikan bilangan 354 dan 372. Di sini angka ratusannya itu sama-sama 3 dan 3. Nah, apabila angka ratusannya itu sama, berarti kita bandingkan puluhannya. Yang 354 itu puluhannya adalah 50 atau 5. Nilai angka pada 372 itu puluhannya 7 atau 70-an. Nah, angka 5 dan 7 kita bandingkan karena angka 50-an kurang dari 70-an, maka kalimat perbandingannya adalah
354 kurang dari 372. Jadi dapat ditulis dengan simbol perbandingan, yaitu seperti pada gambar. Nah, selanjutnya coba kita lihat contoh berikutnya. Ada angka 930 dan 938. Nah, kita bandingkan ratusannya. Oh, ternyata ratusannya sama, yaitu sama-sama angka 9 atau 9 ratusan. Kemudian ke puluhannya, dan ternyata puluhannya sama juga, sama-sama angka 3 atau 30-an. Kalau angka ratusan dan puluhannya sama, maka yang kita bandingkan satuannya. Jadi 930 angka satuannya adalah angka 0. 938 angka satuannya adalah 8 atau 80-an. Karena angka 0 kurang dari 8, maka kalimat perbandingannya adalah 930 kurang dari 938. Atau apabila ditulis dengan simbol perbandingan seperti pada gambar, yaitu lancipnya menghadap ke 930 dan mangapnya itu ke 938. Jadi seperti mencaplok yang lebih besar. Begitu ya anak-anak. Apabila masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan ke Us ya. Nah, pada slide berikutnya, ini terdapat tugas yang harus kalian kerjakan. Soli dan Salihah kerjakan di buku tulis ya. Nanti kalau sudah selesai, silahkan tugasnya dikumpulkan ke Ustazah ya, melalui via WA. Baik anak-anakku, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ustazah, sampai bertemu di lain waktu. Jangan lupa untuk belajar, walau di rumah harus tetap semangat. Jangan lupa untuk sholat 5 waktu dan membaca Al-Quran. Jangan lupa untuk selalu memurojaah hafalannya ya. Cukup sekian, apabila banyak salah ucap atau kata, Us mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.